perdana banget nih, aku bakal bawain cerita horor. Halo guys, jumpa lagi nih di Duo Sabling. Aku Indri, semoga kalian gak bosen-bosen lihat video kita. Ini perdana banget nih, aku bakal bawain cerita horor. Nah, buat kalian yang mau kirimin cerita dan pengalaman horor kalian bisa kirimin di email yang ada di deskripsi ya. Nanti cerita kalian tuh bakal kita pilih dan bakal kita bawain di video selanjutnya. Oke guys, udah siap dengerin ceritanya? Siap aku. Jadi cerita ini tuh berasal dari kita sendiri yang ngalamin, dan aku bakal rangkum cerita ini dari berbagai sudut pandang keluarga kita yang sama-sama pernah ngalamin hal serupa di rumah kakek. Jadi di rumah almarhumah kakek dan nenek kita itu ada sebuah lemari tua yang letaknya itu ada di kamar utama, itu kamar kakek dan nenek kita. Dan posisi si lemarinya ini tuh berhadapan dengan pintu utama si kamarnya. Jadi kayak kalau kita buka kamarnya itu udah langsung ada lemari itu gitu. Terus kita lanjut ke cerita dari sudut pandang bapak kita. Karena bapak tuh kecil dan besar di sana, jadi beliau itu punya pengalaman tentang lemari ini. Ini tuh nggak tahu beliau mimpi atau bener-bener ketemu langsung sama sosok itu. Jadi bapak tuh selalu diperlihatkan sama anak-anak kecil buat main. Nah, mainnya itu nembus lemari yang ada di kamar utama. Karena sering banget dimimpiin, didatengin sama mereka, bapak ini bilang lah sama orang tuanya, sama nenek, kalau misalnya ada sosok yang ngedatengin dia buat main dan masuk ke lemari itu. Tapi respon dari kakek sama nenek itu ya biasa aja, kayak respon kalau misalnya anak kecil ini punya teman hayalan, jadi kayak udah biasa aja gitu. Awalnya nih kita sebagai anak mendengar cerita bapak kayak gitu tuh kayak mungkin halu kali ya, nggak percaya kita dengerin cerita beliau. Sampai akhirnya teteh aku sendiri yang ngalamin kejadiannya. Jadi waktu umur dia kelas 3 SD, teteh tuh sempat tinggal di rumah nenek sama kakek. Teteh itu tidur di kamar utama bareng sama nenek. Teteh juga pernah bermimpi didatengin sama anak-anak kecil itu. Waktu itu teteh tuh ngeliat jumlahnya itu ada 3, dimana teteh tuh kayak lagi tidur, terus ngeliat si ada sosok yang keluar dari lemari, terus menutup pintu, terus balik lagi. Nah, salah satu dari mereka tuh sempat narik-narik teteh buat ikut masuk ke lemari. Terus akhirnya karena teteh ini nolak gitu, geleng-geleng kepala, si sosok ini tuh pergi dan masuk lagi ke dalam lemari. Setelah itu teteh bangun dan pergi nyariin nenek di dapur. Dan semenjak itu teteh tuh jadi takut sama kamarnya nenek sama kakek. Jadi kayak enggan buat tidur di situ lagi, karena nggak cuma sekali, nah 2 kali diajak sama mereka. Yang keduanya itu sama dimimpiin dan diajak main buat masuk ke dalam lemari itu. Teteh tuh nggak pernah ceritain cerita ini sama siapapun, sampai akhirnya teteh ini cerita 2021 ya teh. Nah, tahun 2021 saat aku cerita kalau misalnya aku juga dimimpiin sama anak-anak itu. Waktu pas aku mimpi didatengin mereka itu tuh hari keberapa sih teh? Ketiga apa kedua sih? Atau pertama? Pertama. Pas udah dimakamin kan? 1 hari setelah kakek aku meninggal di tahun 2021. Karena kecapean, aku tuh tidur di ruang tamu yang ada di depan, jadi kayak misah sama ruang keluarga gitu. Terus aku tuh dimimpiin sama seorang anak kecil. Anak-anak kecil nih lagi main di ngelilingin aku. Mereka tuh salah satu dari mereka tuh ngedatengin aku. Jadi mimpinya tuh kerasa kayak mimpi, tapi kerasanya kayak bukan mimpi. Ya sosoknya itu ya sosok anak kecil itu, sosok yang selama ini diceritain sama bapak. Terus dia tuh datang ke aku, terus ngasih bunga sama aku, terus dia tuh lagi, habis itu aku bangun. Dan dari situ aku tuh cerita nih sama mama, sama teteh gitu buat nanyain, itu tuh siapa sih anak kecil itu kok sampai datang ke mimpi aku 1 hari setelah kakek meninggal. Terus kata bapak tuh memang ya itu anak kecil yang selama ini bapak ceritain sama kalian, itu tuh anak-anak itu. Terus dari situlah teteh tuh baru cerita kalau dia juga punya pengalaman mimpi sama anak-anak kecil itu. Sampai saat ini lemari itu masih ada di kamar kakek, gak pernah dipegang sama siapa-siapa, dan isinya juga masih tetap sama baju-baju kakek yang dulu. Ya, jadi cerita kali ini tuh nggak terlalu horor ya, karena kayak buat pemanasan kita buat cerita-cerita horor. Itu cuma cerita lemari tua yang ada di rumah kakek, dan masih menyimpan misteri sih, siapa anak-anak kecil itu yang ada di dalam lemarinya. Karena kita semua tuh pernah dimimpiin satu-satu sama
sama sosok itu. Tapi mereka tuh gak ngeganggu. Selama kita tinggal atau nginep di rumah kakek juga gak ada kejadian-kejadian yang nyeremin atau sampai nyelakain kita sendiri, gak ada. Karena ya mungkin mereka tuh pengen memperkenalkan diri gitu bahwa aku juga tinggal di rumah ini. Jadi ya kita sama-sama tinggal di sana ya biasa aja. Nah, itulah ringkasan cerita sudut pandang kita yang ada di rumah kakek sama nenek. Kalau rumah kakek sama nenek kalian gimana? Nah, aku bakal ingetin lagi sama kalian nih, buat kalian yang mau ngirimin cerita-cerita horor atau cerita-cerita lainnya, kalian tuh bisa kirim di link email yang ada di deskripsi ya. Kalau cerita kalian menarik, kita bakal bawain di video selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu nih buat dukungan channel ini buat kita berdua supaya lebih semangat lagi nih bikin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum like sama komen, boleh like dan komen di video ini. Ceritain tentang rumah kakek dan nenek kalian juga ya. Dadah, makasih semuanya.